Terus kataku, kok gerak-gerak, makin diliatin kayak makin gerak gitu. Tapi gede banget posisinya. Aku mikirnya, ibu aku kali yang nyuci. Ya, jemur bantal. Iya, jemur bantal guling gitu. Aku lanjut lah mau jalan. Dia gerak-gerak tuh, tiba-tiba jatuh bang. Aku diem masih aku nengokin tuh. Jatuh, ternyata yang jatuh itu pocong bang. Pernah ditegur bapakku nih kayak, ayo dong puasa, sholat juga gitu. Cuma bapakku mikirnya kayak, lu ngapain sih capek-capek sholat, ibadah, yang lu, maaf ya, maksudnya kayak yang lu sembah aja lu nggak tahu siapa gitu. Gue aja yang nggak sholat, yang nggak ibadah, nih lu lihat aja, gue nggak sholat, nggak ibadah, duit gue ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue, Saputra Kristiansyah. Seperti biasa malam ini gue udah menghadirkan narasumber nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat berada di rumahnya di daerah Jawa Barat. Kita kenalan di sebelah gue udah ada Mbak Apri. Halo Mbak. Ya. Sehat Mbak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Mbak ini kan nempatin rumah ya Mbak ya? Iya. Di daerah Jawa Barat, di daerah mananya tuh kotanya? Di Indramayu. Oh Indramayu. Iya. Oke. Nah itu kejadian tahun berapa tuh Mbak? Tahun 2006-2007. 2006-2007. Iya. Waktu itu masih? Kelas 2 SD. Kelas 2 SD? Iya. Oke, masih rada kecil ya. Dan tadi kan sempat cerita dikit nih Mbak ya, katanya kejadian horornya semenjak ibu nih menikah sama bapak. Iya, betul. Ibunya Mbak Apri nikah sama Mbak. Berarti Mbak Apri punya bapak tiri lah jatuhnya. Iya, benar. Bapak tiri. Dan itu bisa jelasin sedikit gitu keanehannya gimana itu? Keanehannya tuh sama tinggal di situ kayak dari yang nggak boleh beribadah, puasa, sholat gitu. Terus dari segi makanan terbatas, nggak boleh makan enak kayak gitu. Sama harus pakaian hitam juga tiap ada acara kayak gitu sih. Oke, berarti keanehan-keanehannya semenjak menikah ini? Iya, betul. Oke. Aneh juga ya, tadi nggak boleh apa aja, nggak boleh beribadah. Iya, nggak boleh beribadah, terus nggak boleh yang makan enak yang makan kayak. enak juga nggak boleh. Iya, nggak boleh. Setiap hari makan ya kayak tahu tempe. Kayak tahu, tempe, kayak gitu aja udah tiap hari gitu. Ya, walaupun itu enak aja bosan ya lama-lama ya. Iya, makanya. Iya. Tapi itu emang sebelum nikah sama ibunya Mbak Apri nih, si bapak ini berarti bapak tiri emang udah begitu? Udah dari pengakuan si ibu bapakku ini, emang dari dulu juga semenjak istri pertama udah kayak gitu sih. Tapi dari ibu udah sempet bicara sama bapak untuk udah berubah? Jadi tiap ditegur atau dikasih tahu kayak minimal buat ibadah gitu, itu selalu marah dengan alasan kayak kalau gue ibadah gue mati kayak gitu sih alasannya. Gitu, aneh banget ya. Iya makanya. Waduh. Juga. Tapi bahkan waktu itu masih kecil ya Mbak ya, iya, mungkin nggak tahu apa-apa, nurut aja kata orang tua iya. ya. Nah, sekarang kan gue sadar nih kalau ini tuh sebenarnya kalau menurut Mbak ini apa sih Mbak? Lebih kayak menyimpang kayak sekte juga. Sekte mungkin. Sesat. Soalnya kayak ada perkelompok atau teman-teman dia juga sama kayak gitu. Oh, jadi dia juga punya organisasi lah ya? Iya, kemungkinan kayak gitu sih. Oke. Berarti Mbak Apri ini pernah lihat Bapak lagi ngumpul, Bapak tiri ya, Bapak lagi ngumpul-ngumpul sama organisasi? Pernah. Di rumah ini? Iya. Tapi dari ibunya Mbak Apri nih, ikut ke Bapak apa enggak? Ngikut, soalnya di perkumpulan itu tuh harus bawa pasangan. Oke. Dan itu berapa bulan nih Mbak di situ? Kurang lebih 6-7 bulanan sih. Cuma setengah tahun. Itu pisah langsung? Iya, udah. Oh, mungkin ibunya Mbak Apri nggak tahan kali ya. Iya, gitu ya. Nggak boleh ibadah. Emang notabene sebelum nikah sama Bapak ini, ibunya Mbak Apri emang ibadah terus gitu? Iya, lumayan ibadah rajin juga. Terus kayak puasa juga gitu. Cuma semenjak di rumah itu kayak ditentang gitu lah. Oke. Terus sama ngancem ke aku juga karena aku sakit-sakitan juga gitu. Takutnya lebih buruk lagi ke gimana kayak gitu sih. Makanya lebih milih untuk udah pisah aja gitu. Iya, betul. Aduh, kacau juga ini berarti ya. Tapi sekarang Bapak masih ada? Masih. Bapak tiri ya? Iya, masih. Mantan Bapak lah kalau bisa dibilang. Masih ada? Masih. Tapi masih di situ juga di? Masih kayaknya, soalnya rumah pribadi dia di situ. Oh, berarti pas nikah ini ibu yang ikut ke Bapak? Iya, ikut ke Bapak. Dan tadi kan sempat cerita juga nih, berarti Mbak Apri semenjak tinggal di rumah itu ya, mulai sensitif nih, sering ngeliat kayak penampakan. Iya, benar. Tadi juga sempat cerita kalau di sekolah juga sempat ngelihat sesuatu ya. Iya, betul. Dan berarti sebelum pindah ke rumah Bapak nih, itu nggak pernah ngeliat sesuatu? Nggak pernah, kayak normal aja gitu, nggak pernah ngeliat gimana tuh denger suara apa-apa itu nggak ada.
Berarti semenjak pindah nih? Iya betul, semenjak pindah kayak kejadian tuh ada aja gitu. Entah ngeliat apa, denger apa kayak gitu sih. Sampai sekarang? Iya sampai sekarang juga. Buset. Tapi udah gede tuh, efeknya masih berasa nih? Iya masih. Wah kacau. Semenjak situ jadi kayak kalau lagi pergi kemana kadang suka ngeliat kayak gitu juga sih. Berarti semacam kayak indra keenamnya kebuka lah ya. Iya gitu mungkin ya bisa jadi. Kacau. Jadi untuk gimana ceritanya kita tahan dulu Mbak Api. Sebelum masuk cerita seperti biasa nih, buat kalian yang mau jadi narasumber bisa langsung klik aja link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Mbak Apri, nggak usah lama-lama lagi nih. Kisah Tengah Malam dimulai. Oke Mbak, jadi gimana tuh cerita lengkapnya nih? Jadi kejadian itu di 2006-2007, posisinya aku masih kelas 2 SD waktu itu. Ibu aku nikah nih, Pak, sama ada laki-laki, dikenal sama temen. Nikah, akhirnya aku mutusin buat ikut sama ibu lah pindah sekolah pas masuk kelas 2. Pindah di situ, awal-awal tinggal di situ nggak ada yang aneh sih sebenarnya. Pas kejadian aneh itu semenjak aku besoknya mau sekolah, hari minggunya itu ada datang teman bapak. 2 orang sih suami istri gitu, pakai baju hitam-hitam. Aku dipanggil lah buat di ruang tamu gitu nemuin dia. Datang ngumpul, ngobrol-ngobrol. Si temannya bapak ini ngasih sesuatu. Jadi teman bapakku ini ngasih ada besi, kayak ada tulisan Arab gitu, cuman Arab gundul gitu. Sama dibungkus plastik, sama ada kain gitu, kain putih gitu. Kata si temannya bapak ini bilang kayak, "Deh nanti ini dibawa ya kemana-mana. Jangan ditinggal," katanya, biar banyak temen, biar ada temen, katanya, biar ada yang jagain juga, yang gitu. Karena aku masih kecil kan masih kayak diem aja bang, belum bisa kayak nolak atau gimana. Sama ibu aku diterima tuh, ditaruh di tempat pensil. Sama bapak aku bilang gini, ini diminum juga, ada minum kayak apa gitu, disuruh minum lah, suruh minum. Udah kelar kejadian itu, besoknya tuh pas sekolah nggak tahu suges atau apa ya bang. Itu kan dibawa tuh di kotak pensil gitu. Besi itu? Iya besinya. Soalnya nggak boleh hilang sama sekali, harus dibawa kemana-mana. Dibawa di tempat pensil itu. Aku ngerasain di sekolah tuh kayak, yaudah, kayak aku ngerasa udah lama di situ. Terus kayak nggak ngerasa kayak namanya anak baru kan kayak ada rasa canggung sama temen gitu ya atau gimana. Ini enggak, kayak aku ngerasa kayak, oh enggak, gue punya temen nih gitu loh. Kayak lebih pede gitu ya? Iya betul. Jadi gitu juga ngerasanya. Cuman dari itu juga malah aku nggak punya teman sama sekali di sekolah kayak gitu. Jadi aku jelasin rumah dulu ya bang. Jadi posisi rumahnya ini segi panjang. Pintunya tuh pintu depan sama pintu belakang doang. Di dalam rumah ini kita cuma pakainya sekatan doang kayak gorden gitu. Di kamar pertama yang depan itu kamar kecil, cuman sepetak gitu. Terus di tengah ini ada kamar lagi, kamar utama yang tempat tidur aku, bapakku sama ibu aku ini. Oh, berarti 3 bareng tuh tidurnya? Iya, bareng bertiga. Semenjak di kamar itu tuh ada ruangan yang dimana disekat sama gorden merah, yang bener merah gitu. Di dalamnya ini aku nggak tahu isinya apa karena nggak boleh ada yang masuk sama sekali. Tapi cuma disekat sama gorden merah? Iya, gorden merah. Nggak ada pintu, nggak ada apa? Nggak ada. Gorden merah yang apa ya, dari cahaya juga merah gitu. Lampu merah, pokoknya nggak yang terang banget, harus redup gitu. Nggak boleh masuk ke situ tuh, itu kayak khusus buat bapakku yang masuk situ. Pernah ada kejadian aku pertama kali ngeliat yang keanehan tuh, aku tengah malam kebangun tuh mau pipis. Karena mungkin anak kecil gitu ya suka pipis tengah malam. Keluar dari kamar, buka gorden. Pas itu aku ngeliat ibu aku sama bapakku ada di ruang tamu. Jadi ruang tamu tuh mejanya bulat, menghadap ke pintu depan. Cuma pintu depannya dibuka bang. Di meja ini ada makanan, ada kopi. Sepenglihatan aku kopi sama teh juga. Sama ada kayak kue-kuean gitu, kayak layaknya orang mau menjamu tamu. Tapi malam ini? Malam, jam sekitar 12 sampai jam 2-an. Tengah malam berarti? Iya, logikanya kan kalau sekarang mana ada sih tamu tengah malam gitu gitu ya. Ada tuh. Pokoknya si bapakku ini pakainya rapi. Yang rapi pakai kemeja hitam, celana hitam juga. Ibu aku juga rapi. Kayak pakai gamis hitam juga, pakai kerudung. Di situ aku denger lah pas mau keluar. Ibu aku nanya ke bapakku, "Ini kita ngapain sih di sini?" Posisi pintu masih kebuka tuh bang. Kata bapakku mau gini, "Lu diem aja," katanya. "Nanti juga tamu bakal datang."
Udah tuh, aku denger itu karena aku mikirnya masih kecil. Oh bakal ada tamu beneran nih, kayaknya tengah malam kan. Iya. Aku nggak jadi ke kamar mandi bang, masuk lagi kamar. Pas masuk, itu selang, aku kan nggak tidur langsung tidur nih, nungguin ibu aku masuk juga kan, karena masih takut. Itu aku nungguin dari jam 12 sampai jam 2 ini, nggak ada yang tamu datang. Maksudnya kalau tamu datang kan kita ada suara kayak motor atau mobil. Ada yang ngobrol depan. Iya benar, itu nggak ada. Tapi minuman tuh pagi juga masih ada, maksudnya kayak bekas yang tadi malam tuh ada di situ. Udah tuh kejadian itu pertama. Besok malamnya karena di rumah aku kan posisinya temboknya ini masih bata gitu bang. Bata nggak yang dicat gitu, ubinnya juga masih yang semen. Jadi nggak keramik gitu nggak keramik. Itu tuh aneh juga bang menurut aku kalau dipikir-pikir sekarang ya. Soalnya rumah itu kan luas, tapi nggak boleh direnov. Maksudnya direnov dalam artian kayak di semen. Nggak boleh gitu? Iya nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Katanya kata bapakku ini manggil sosok ini tuh kayak abah. Aku nggak tahu ini abah siapa, soalnya aku nggak pernah ketemu sama orangnya juga. Tapi manggilnya tetap abah gitu. Kata si bapakku bilang gini, kita tuh hidup harus sederhana katanya. Jangan terlalu kaya. Sempet tuh sama keluarganya juga kita punya duit lebih. Mikirnya buat coba deh diubin. Soalnya kan kalau ini lembab gitu kan kalau musim hujan. Cuman nggak boleh bang katanya kalau misalnya direnov atau apa tuh itu nanti bahaya buat dianya, buat bapakkunya ini. Terus analoginya tuh kayak dari segi makan nih bang. Namanya anak kecil ya kita mau beli ayam, makan ayam gitu. Kayak makan barengan kan sama teman kayak, masa sih tempe doang? Karena tuh sampai aku nangis kan ke ibu aku kayak aku mau ayam gitu. Cuman sama ibu aku nggak boleh gitu. Karena sama bapakku juga nggak boleh. Pernah kejadian pas itu dikasih lah sama keluarganya si bapakku ini nih, adiknya. Saya kan samping rumah bapakku ini rumah adik-adiknya. Masih keluarga besar. Dikasih lah ayam, makan ayam tuh sehari 2 hari. Terus bapakku marah ke ibu aku. Bilangnya, lu jangan makan enak mulu. Kalau lu makannya enak mulu, yang ada lu bikin gue sengsara katanya. Dibilang gitu. Cuman kan mikir ibu aku, makan ayam juga jarang bang. Kayak sebulan sekali juga enggak. Soalnya emang menurut dia tuh itu nggak boleh sama sekali. Kita tuh harus hidup sederhana, makan tahu tempe udah cukup. Pernah tuh kejadian lagi, tapi dari ibadah deh yang paling aneh. Kayak puasa tuh pernah kejadian puasa Ramadan. Menurut ibu aku kan kayak puasa Ramadan wajib ya bang. Minimal kita hari pertama sama hari terakhir buat puasa menghargain lah gitu ya. Pernah ditegur bapakku nih kayak, ayo dong puasa, sholat juga gitu. Cuma bapakku mikirnya kayak, lu ngapain sih capek-capek sholat, ibadah, yang lu, maaf ya, maksudnya kayak yang lu sembah aja lu nggak tahu siapa gitu. Gue aja yang nggak sholat, yang nggak ibadah, nih lu lihat aja, gue nggak sholat, nggak ibadah, duit gue ada. Bilang gitu tuh bang. Sampai segitunya itu? Iya benar. Gila sih. Udah tuh mungkin karena ibu akunya juga mikirnya itu di rumah dia gitu kan, jadi kayak yaudahlah gitu. Masih ditegur sekali 2 kali nggak ngaruh, jadi ya udah gitu. Terus di kamar ini juga yang sama sekali nggak dibuka nih bang, nggak boleh dimasukin sama sekali. Itu apa ya? Aku pernah sekali ngintip, itu isinya kayak keris, lukisannya tuh lukisan kayak hutan, katanya si Alas Roban. Dan kata si bapakku ini Alas Roban ini rumahnya si abahnya ini. Aku nggak tahu ya gimana ya gitu. Aku pernah ngintip tuh sekali. Di ruang itu nggak terlalu dikasih lampu, cuman nggak yang terlalu terang, nggak boleh terang. Remang-remang lah ya. Iya benar, remang-remang. Dan bapakku ini sering masuk ke ruangan itu tuh tiap malam, kan dia di ruang tamu kan jam 12 sampai jam 2. Nah di ruangan itu tuh dia dari jam 2 ke jam 3-nya. Itu setiap hari? Iya tiap malam. Gila sih. Terus kalau ada di mana malam Jumat nih, kayak malam tertentu malam Jumat, itu dia dari jam berapa ya, pokoknya lebih lama lah dari biasanya. Biasanya 1 jam kan, ini kayak bisa dari jam 12 sampai jam 3 kayak gitu. Padahal nggak tahu di dalam ruangan itu ngapain. Ibu aku juga, yang maksudnya kayak sebagai istrinya aja itu nggak boleh masuk sama sekali. Pokoknya boleh masuk dia. Terus ada hari dimana yang katanya apa ya, kayak hari spesialnya misalnya kayak Kliwon atau kayak gitu. Itu tuh ada hari dimana nyuci barang-barang itunya, dibawa keluar. Tapi yang boleh megang tuh bapakku doang. Nggak boleh ibunya? Nggak boleh. Katanya kalau misalnya, namanya anak kecil ya bang, aku suka ikut-ikutan gitu, suka mau megang, mau ini.
Itu nggak boleh, katanya kalau aku megang atau apa salah megang, itu katanya nanti marah. Yang isinya ini. Pernah lagi kejadian tuh waktu kapan ya? Pas itu ibu aku tuh lagi beres-beres rumah. Otomatis si yang gorden merah ini dibuka dong, Bang. Aku ngintip lah. Ngintip lagi tuh. Ngintip nggak ada apa-apa, cuman kayak apa ya? Posisinya nih kan lukisannya gini. Iya. Sini tuh lukisan gede, lukisan fotonya gede banget. Oh, yang tadi alas roban itu. Iya benar. Di bawahnya tuh kayak ada keris-keris gitu, ada menyan juga. Nah itu tuh ada tempat di mana bapakku pokoknya tiap malam itu ngehadap ke keris ini, ke lukisan. Iya lukisan itu. Tapi nggak ngapa-ngapain Bang, anehnya. Diem aja gitu. Iya duduk diam aja. Tapi kata pengakuan dia tuh ngomong sama si abahnya datang. Pernah lagi tuh Bang, pas itu kejadian di mana lagi sholat ibu. Karena kan sebelum sama bapak juga ibu rajin gitu ya sholat bangun malam. Pernah tuh mungkin waktunya bentrok kali sama dia ya. Ibu tahajud lah malam jam 2-an. Kan jam 2 ini pas posisi di mana bapak aku harus di ruangan itu. Iya. Ibu aku sholat, dibangunin lah. Ibu aku sholat, si bapakku bangun nih. Ke ibu aku ngomel-ngomel Bang, katanya, lu bisa nggak sih kalau sholat jangan di sini katanya. Si abah nih nggak suka katanya, lu kalau sholat lu yang ada matiin gua katanya. Mau ngomong gitu? Iya. Oh iya Bang, tiap apa ya berhubungan sama ibadahnya kayak ngaji nih, kayak kita ngaji aja kayak Al-Fatihah apa gitu ya. Itu nggak boleh. Katanya apa yang menurut kita kan wajar ya ngelakuin kayak gitu. Menurut dia itu yang nentang banget gitu. Terus aku juga selama tinggal di situ tuh bener nggak punya teman sama sekali Bang. Dari yang aku sekolah aku dibully juga, dibilang kayak jangan deket-deket lu nanti dia mah bapaknya pesugihan kayak gitu. Sampai pada tahu itu teman-teman sekolah. Iya, jadi bapakku ini di kampung itu tuh kayak udah terkenal, tapi terkenal sesatnya. Kayak gitu. Beneran di sekolah tuh aku dibully, yang aku sampai beli teman ya kasarnya, kayak aku bawa makanan gitu banyak apa ngasih ke teman itu nggak ada yang mau. Katanya takut jadi tumbal. Jadi tiap aku bawa teman juga main itu nggak ada yang pernah mau masuk rumah. Rumahku kan lembab. Tapi banyak lukisan gitu, lukisannya sama kayak kepercayaannya dia gitu, kayak hutan, macan, kayak gitu. Oh, lukisan-lukisan begitu ya? Iya, jadi kan auranya lebih serem buat anak kecil. Iya. Itu nggak boleh ada yang masuk. Dan kenapa nggak boleh masuk juga, bapakku ini pernah ngomong. Jadi sebelum aku dibawa ke rumah itu, bapakku ini sebenarnya pernah nantang, gak mau ada anak kecil di rumah. Oh, gak suka sama anak kecil? Iya, katanya si bapaknya ini, abah yang disebut si bapakku ini, gak suka sama anak kecil Bang. Makanya semenjak aku di situ juga aku sakit-sakitan. Ya sama sekali aku makan gak bisa, keluar lagi gitu. Aku sampai pernah gak sekolah 1 bulan. Waduh. Itu karena setelah kejadian aku ngintip. Abis ngintip? Iya aku ngintip. Selang berapa hari aku udah mulai sakit. Sampai sebulan itu? Iya sebulan aku gak masuk sekolah. Makanya bersyukurnya tuh mungkin karena gurunya udah paham juga kali ya. Jadi kayak masih dimaklumin gitu buat ikut sekolah lagi. Sampai waktu ujian aja itu disusulin ke rumah. Dikirim surat ujiannya gitu. Berarti secara nggak langsung gurunya tahu ini? Iya tahu Bang. Jadi udah pada tahu semua kelakuan bapakku itu. Gila sih. Pernah lagi kejadian ini yang bikin aku kayak shock juga kan. Kamar mandi aku kan misah dari rumah. Jadi ada berapa meter aku harus ke kamar mandi itu kan. Aku kebangun lagi tuh tengah malam jam 12-an. Aku bangun mau ke kamar mandi, aku buka pintu belakang lah. Jadi atap kamar mandi aku kelihatan dong dari buka pintu ini. Aku ngeliat di atas sini. Kataku, oh ada ini kayak bantal gitu, tapi panjang. Bang aku ngeliatin aja. Terus kataku, kok gerak-gerak? Makin diliatin kayak makin gerak gitu. Tapi gede banget posisinya. Aku mikirnya, ibu aku kali yang nyuci. Ya jemur bantal. Iya, jemur bantal guling gitu. Aku nggak kalau aku tadi tidur pakai bantal guling juga. Aku lanjut lah mau jalan. Dia gerak-gerak tuh, tiba-tiba jatuh Bang. Aku dia masih aku nengokin tuh, jatuh. Ternyata yang jatuh itu pocong Bang. Pocong? Iya. Wah gila. Jadi posisi dia jatuh kan gelinding, itu posisi mukanya langsung ke aku. Jadi langsung gini aja. Itu mukanya yang bener jelas banget, hitam banget. Hitam tapi yang apa sih? Hitam busuk gitu kayak yang masih basah. Oh iya. Aku diem aja. Sekian detik tuh aku masih diem, masih nge-freeze, nggak tahu harus ngapain, nggak bisa gerak. Dan ada kesempatan buat gerak ini, aku nangis sejadi-jadinya. Langsung teriak gitu? Iya benar. Aduh gila. Shock banget kayak,
Ini pertama kali gue ngeliat pocong gitu. Itu kelas 2 SD lagi? Iya. Gila sih. Aku nangis teriak. Terus ibu aku mungkin denger kali ya. Ke belakang lah. Nanya, kenapa katanya. Terus aku bilang, ada pocong bu. Kata aku ada pocong. Tapi ibu aku ini gak ngeliat posisinya. Yang ngeliat si pocong ini aku doang. Itu posisinya aku udah sakit-sakitan. Oh masih lagi sakit itu? Iya. Oke. Ibu aku gak ngeliat tuh. Akhirnya aku udah yuk masuk aja bawa. Aku masih nangis di situ bang, masih kayak shock banget. Kayak aku mau lari juga nggak bisa, udah lemes banget. Sorry. Tadi pas ibunya datang, pocongnya masih ada? Ada, aku masih ngeliat. Itu ada, jadi kan aku buka pintu, ibu aku nyamperin aku kan nutupin aku nih depan aku. Iya. Di belakang ibu aku tuh masih ada, dia masih posisi yang sama, miring. Tapi nggak lihat emaknya? Enggak. Gila sih. Padahal aku nunjuk kayak, itu pocong. Itu nggak ngeliat. Ibu aku bilang, nggak ada. Udah jangan dilihat kan, gitu. Aku dibawa masuk ke kamar. Aku belum tidur, mau masih kayak sesenggukan gitu lah, nangis masih shock. Senggukan mungkin karena capek nangis kan, ketiduran lah. Tiduran lagi, selang berapa menit tuh, aku kayak nyium bau busuk. Aku masih ngeyakinin diri kan kayak mungkin bau apa gitu. Cuman kayak ada nafas tuh depan mukaku, kayak dengusan nafas gitu. Aku diem. Aku mau melek tapi takut, cuman mau gerak juga nggak bisa, yang bener kayak nge-freeze gitu. Terus aku maksain lah buat melek. Pas aku udah melek, itu pocong yang tadi bang, yang jatuh, ada di depan aku. Jadi kan aku tidur kayak terlentang gitu kan. Itu bener ada di atas aku, cuman selang berapa senti gitu dari tangan gini kayaknya. Berarti kayak ngambang? Iya bener. Badannya juga, maksudnya nggak yang nunduk gini ya, tapi yang bener tiduran di atas aku. Ini pas kejadian yang aku tiduran ini, aku sama sekali nggak bisa gerak sama sekali bang. Yang aku mau gerak nggak bisa, mau nangis yang tadi mau nangis nggak bisa, mau teriak juga nggak bisa, kayak orang rep-repan gitu ketindihan. Akhirnya ibu aku mungkin sadar kali aku gerak-gerak gitu, dibangunin lah, aku udah bangun, cuman aku nggak bisa cerita kejadian itu. Jadi aku diam aja tuh. Besoknya aku demam, 3 hari tuh aku demam, gak sekolah lagi. Anehnya nih bang, tiap aku malamnya ada kejadian apa-apa, bapakku tuh tidur aja. Gimana tidurnya kayak nggak denger apa-apa. Kayak nggak peduli gitu? Iya, kalau dibilang nggak peduli ya mungkin nggak peduli juga kan. Tapi yang bener dibangunin juga kayak apa sih? Gitu loh kayak. Oh iya. Udah gitu. Kayak nggak mau tahu lah ya. Iya, bener juga kayak gitu. Soalnya mungkin karena si abahnya juga nggak suka kan. Anak kecil. Iya, mungkin aku mikirnya ke situ sekarang nih. Iya. Akhirnya setelah sakit-sakitan itu aku dipindahin ke kamar depan. Dipindahin ke kamar depan. Si bapak aku ini semenjak aku di kamar itu bang, itu sering berantem ternyata sama ibu aku karena masalah anak kecil ini. Jadi si abahnya ini, kata bapak aku, kan sering datang bilang kayak, kenapa sih ada anak kecil berisik katanya. Dia nggak suka itu. Iya, dia nggak suka. Padahal aku di rumah juga nggak ada teman sama sekali. Aku main sendirian. Terus aku tiap bawa temen ke rumah juga pada nggak mau masuk. Aku di sekolah juga maksudnya nyari teman juga nggak ada yang mau kan bang. Tapi dibilangnya berisik di situ. Mungkin aku dibikin sakit-sakitan karena nggak suka juga kali di situ. Ya, mungkin. Pernah juga bang pas itu kejadian lagi nggak ada duit sama sekali. Ibu aku nyuruh lah bapakku buat kerja. Maksudnya kayak udah lu nyari kerja gitu. Cuma bapakku juga anehnya, dia nggak pernah pakai baju sehari-hari. Pakainya tuh kayak kolor, celana pendek, tapi nggak pernah pakai baju. Telanjang dada aja gitu. Iya benar, itu setiap hari. Pernah tuh disuruh kerja, mungkin bapakku nggak terima kali ya. Bilang lagi nih, lu ngapain katanya, lu aja sholat, puasa, ngaji, lu aja nggak ngasilin duit katanya. Mending gue diem aja, gue nggak ngapa-ngapain, tapi duit ada sendiri. Gitu tuh. Aku percaya nggak percaya bang sekarang. Cuma posisinya emang duit tuh ada, kayak buat makan apa tuh ada mulu. Cukup aja gitu ya? Iya cukup. Padahal gue ngapa-ngapain. Terus pernah juga tuh kejadian di mana aku pertama kali ngelihat teman-teman bapakku ini main ke rumah. Jadi mereka tuh berapa bulan sekali itu selalu ada acara mainlah ke rumah. Pakaiannya tuh dress code-nya kayak yang hitam-hitam, cuman bukan hitam-hitam yang gimana kayak mewah gitu hitamnya. Ya kayak kemeja, kayak rapi banget. Bahkan ada yang pakai jas. Sampai ibu aku aja itu hitam-hitam. Cuman anehnya di situ tiap ada acara tuh aku nggak boleh ikut gabung karena nggak boleh gitu, pokoknya udah lu
pergi dulu deh main atau kemana gitu. Ya nggak di kamar, suruh keluar. Iya, suruh keluar, gak boleh ada di rumah itu. Suruh pulang, cuman posisi dari teman-teman bapak aku ini ada yang bawa anak. Anaknya juga sama banget, suruh pakai hitam-hitam. Pokoknya yang ikut di acara itu tuh pakainya harus hitam-hitam, gak boleh warna lain. Katanya itu warna kesukaan Abah. Abah ini sering banget disebut, tapi kita nggak tahu siapa. Dan tiap jam 12 malam ini, yang kata aku cerita si ibu aku sama bapakku di ruang tamu ini, itu tamunya si tamu Abah ini. Oh, tamunya Abah? Iya, kata bapakku ini penjelasannya. Kan sempat tuh debat, kata ibu aku. Kita kayak orang gila banget sih, jam 12 malam di ruang tamu gak ngapa-ngapain. Orang pada tidur, kita duduk. Maksudnya kayak aneh juga kan, Bang? Iya. Cuman dari penjelasan bapakku, tiap jam 12:30 ini, si Abah ini sama rombongannya ini datang. Datangnya tuh datang bertamu apa? Padahal tapi pengakuan ibu aku tuh gak ngapa-ngapain. Iya, gak ada siapa-siapa juga. Iya, kayak duduk gini aja udah diem aja. Pokoknya itu 2 jaman, diem aja Bang. Gak boleh ada yang ngeluarin suara, gak ada apa. Katanya tiap ada yang ngeluarin suara nih, tiap atau misalnya, aku nih di kamar ya Bang misalnya, aku berisik nih atau misalnya, itu diomelin, disuruh diem. Katanya ngeganggu tamu. Tapi tamunya nggak ada. Nggak ada. Pintu dibuka nih, nggak ada. Cuman anehnya, aku kan suka kalau ibu aku keluar, aku bangun. Pokoknya aku nggak bisa tidur kalau ibu aku nggak ada gitu. Tiap aku bangun, anehnya itu ada wangi. Wanginya kayak kembang Kamboja tapi lebih wangi gitu. Kayak nyengat banget wangi. Pokoknya itu tuh datang. Katanya tiap wangi itu datang si Abahnya. Tapi kan anehnya aku mau pastinya Bang, maksudnya kayak wangi dari mana, dari parfum atau apa gitu. Tiap aku mau keluar tuh nggak boleh. Pokoknya jangan sampai ketahuan ada anak kecil di situ. Yang aneh tuh ya itu makanan juga nggak boleh, ibadah apalagi. Pernah kejadian satu di sekolah itu yang bikin aku sampai sekarang kayak masih nggak masuk akal banget. Posisinya tuh itu pas hari dimana aku selesai sakit nih Bang. Posisinya tuh sekolahan aku itu letter L. Kelas aku paling pojok. Depan kelas aku tuh kamar mandi. Terus di samping kelas aku tuh kayak ada halaman, ada gerbang. Gerbangnya ini di belakang gerbang ini kayak kebun kosong aja. Yang bener kebun aja. Rumput tinggi-tinggi gitu. Posisinya itu pas istirahat jam 9-an kan SD. Istirahat, aku ngeliat nih ada anak, pas aku umur segitu aku ngeliat ada cowok umur 18 tahun. Bawa adiknya digendong itu kayak umur 2 tahun, 3 tahun, pokoknya udah gede gitu, dia digendong, cewek yang digendong, sama ada anak yang dipegang gini, itu cowok umur 5 tahunan. Digendong ini nih, anak yang digendong ini nangis, kayak minta susu. Aku mesti ngeliatin Bang, maksudnya interaksi dia, apa gerakan dia gitu. Nangis tuh, si abangnya ini yang gendong ini bilang, iya nanti beli ya, ntar beli susu ya katanya. Si adenya ini yang dipegang ini bilang kayak lapar gitu, pokoknya nangis nih adenya juga. Aku ngeliat banget interaksi dia, jadi dia tuh berdiri di depan orang gorengan, ibu-ibu. Dia belilah 2.000 apa berapa gitu dulu, 2.000 kayaknya masih boleh kan Bang beli gorengan 2.000. Belilah gorengan 2.000. Sama si ibu ini dikasih 5. Aku masih jelas Bang sampai sekarang mukanya. Dikasih gorengan 5, di bawah tuh aku ngelihat dari apa ya, nggak ada yang aneh sebenarnya, kayak orang beli aja. Cuman aku ngelihat posisi gitu. Mah dia jalan tuh habis beli gorengan, bajunya tuh sama-sama pakai baju kemeja. Abangnya ini yang gede ini pakai kemeja coklat, pakai celana jeans, tapi jeansnya bukan jeans yang ketat gitu, yang gombrong gitu. Adanya ini yang digendong itu pakai baju merah pink gitu, merah pudar gitu. Pudar gitu. Iya. Kemeja juga sama kayak kotak-kotak gitu. Rambutnya kayak segini deh, nggak terlalu panjang juga. Terus si adenya ini yang kecil tuh pakai kemeja juga kayak abu-abu coklat gitu. Pakai jeans celana pendek, jeans pendek gitu. Iya. Nah mereka nyeker semua tiga-tiganya. Mukanya tuh kayak muka kayak kotor debu gitu. Oh iya ngerti. Cuma pas itu nggak kalau itu debu ya, jadi kayak mikirnya ya udah interaksi orang beli gorengan, adanya nangis gitu. Udah tuh mereka beli gorengan dikasih sama ibunya. Mereka jalan Bang, jalan ke arah koridor yang kataku gerbang belakang aku.
Jalan tuh aku ngeliatin pastinya gini. Aku ngeliatin dia jalan apa. Mereka jalan, aku ngeliatin gini aja. Nggak ada yang aneh tuh bang. Adanya masih digendong, yang kecil masih megang abangnya, iya. Jalan, pas dia mendekatin si gerbang ini, yang aku lihat, itu demi Allah aku masih ingat banget sampai sekarang. Itu berubah jadi rumah gede banget. Gerbangnya berubah? Iya, kayak apa ya, rumah yang mewah banget, yang gerbang rumah mewah gitu. Dia masuk situ berarti? Iya. Jadi pas dia masuk gerbang, itu ada satpamnya. Satpamnya 2 orang, kayak ngebukain gerbangnya, bukan gerbang yang tarik ya, gerbang yang dibuka. Ya, kebuka gini. gitu. Iya benar. Itu dibukain sama mereka berdua nih, sama si satpamnya. Aku ingat banget sampai sekarang mukanya. Sama muka si adek-adeknya juga ini, yang 2 sama abangnya ini. Masuklah mereka ke rumah itu. Rumahnya bagus banget. Kayak, pokoknya yang pilarnya gede-gede gitu. Tinggi. Rumahnya tuh cat dasarnya tuh putih. Cuman ada bagian aksen yang warna gold emas. Oh, putih emas berarti ya? Iya benar. Dominannya? Iya. Itu mewah banget. Jadi jarak dari gerbang ke arah pintu utama itu lumayan jauh kan. Aku masih ngeliatin gini aja. Mereka jalan tuh bang. Jadi pas dia mau masuk pintu juga, itu dia ngebukain lagi. Si satpam lagi. Gila. Pintunya tuh yang pintu gede banget. Kalau ini segini ya? Iya. Oh yang gede banget pintunya. Yang kalau kita narik tuh kayak berat gitu. Iya, iya. Pintu kayu. Dibuka lagi sama gerbang. Jadi satpam ini kan gerbang yang tadi buka gerbang. Itu masih kebuka kan bang gerbangnya. Pas si 3 orang ini masuk rumah. Itu satpamnya senyum ke aku. Dua-duanya. Kayak seakan-akan permisi gitu loh. Cuman aku ngeliatin nih. Kataku. Ngeliatin. Otak aku belum ngeh kalau itu tadinya kebun kosong. Aku ngeliatin. Dia masuk rumah nih. Dibukain lagi masuk rumah. Pas dia masuk pintu utama. Balik badan tuh mereka bertiga. Ngadep ke aku terus senyum. Si adenya ini yang kecil yang cowok. Itu dada ke aku. Dada? Iya dada gini. Senyum. Kayak senyum gitu. Jadi adanya yang tadi nangis, terus abangnya juga yang ini juga senyum semua, kayak dada gitu kalau aku masih ngeliatin gini aja. Terus ditutup lagi tuh sama pembantunya 2, ditutup, gerbangnya ditutup kan bang. Jadi posisi nutupnya nih pintu utama dulu, nutup, baru gerbang ya? Iya baru gerbang nutup. Pas posisi gerbang nutup, nih aku nggak ketip sama sekali kan bang. Itu aku ngelihat proses di mana rumah itu hilang. Kayak kita nulis di kapur gitu, terus pas kita ngapus ada debu gitu kan, kayak kabut. Itu aku ngeliat, jadi kan rumah gede banget nih bang. Itu aku ngeliat dari dia posisi hilangnya dari bawah ke atas. Oh iya, gitu kayak asap. Iya, cuman nggak sekejap, tapi kayak bertahap gitu pelan hilangnya. Iya, hilang set gitu. Iya. Gila. Aku masih diam aja, kataku. Rumahnya sampai sekarang masih kebayang. Ngeliat gini aja, udah tuh hilang kan. Dipanggil lah sama teman aku. Pak, ayo mau jajan apa katanya. Emang kita mau jajan kan tadinya. Udah tuh. Dari pengakuan teman aku tuh bengong cuman sekian detik doang. Tapi kan posisi aku ngeliat dari dia jajan masuk rumah itu ada kali bang berapa menit. Iya. Beli gorengan tadi ya. Iya. Tapi tukang gorengannya ada? Ada. Orang asli? Asli. Tukang gorengannya asli. Dan uangnya juga uang asli, cuman kayak 2000-an zaman dulu gitu yang tapi kertas gitu, yang kayak udah lusuh. Iya. Mukanya tuh sampai sekarang kayak masih kelihatan. Nah itu tuh sampai sekarang yang bikin aku bingung, itu rumah apa gitu. Iya. Cuman aku cerita ke ibu aku kan, kayak aku sempat cerita tuh bang pas pulangnya, berapa hari gitu aku baru cerita, karena kan mikirnya aku juga belum ngeh gitu itu apa. Aku cerita lah ke ibu aku, tadi ada anak kecil bu di sekolah aku, kata aku, rumahnya gede banget, tapi hilang rumahnya gitu kan. Nah ada bapak aku tuh di situ posisinya. Bapak aku itu nih mungkin karena nggak suka anak-anak jadi kayak cuek aja. Pas aku cerita gitu, bapakku ngomong gini, iyalah katanya, itu kan abah yang ngasih lihat katanya. Oke. Nah aku ngonekin laginya relate sama benda yang dikasih itu, yang besi. Iya. Aku mungkin mikirnya karena itu juga makanya aku bisa ngelihat. Itu sih bang. Itu yang bikin kayak sampai sekarang masih penasaran itu apa. Soalnya kayak jelas banget sampai sekarang mukanya masih kelihatan. Tuh apa ya, rambutnya tuh yang belah 2 laki. Iya. Rapi, cuman tapi kayak itu lusuh gitu, kayak kotor gitu ya. Iya benar. Terus nggak pakai celana, nggak pakai sandal, nyeker.
bisa dibilang dekil lah ya, benar. dekil. Kayak mohon maaf ya, pengemis-pengemis pinggir jalan gitu ya. Gitu. Tapi rumahnya gede. Gede bagus banget sampai sekarang. Dan itu kejadian itu abis itu nggak lama itu ibu udah pisah sama bapak. Iya, itu selama berapa kan aku masih sakit-sakitan tuh karena mikirnya. Soalnya dapat saran juga dari ibunya bapakku ini kayak udah takutnya malah nggak ada. Jadi mikirnya takutnya ke nyawa juga soalnya. Kata si pengakuan nenek aku juga ke situ, dia emang udah dari dulu kayak gini katanya. Soalnya pas sama istri pertama juga emang nggak boleh punya anak. Emang si bapakku ini sering cerita ke ibunya ini. Si abahnya ini gak ngizinin dia punya anak, katanya dia tuh nggak boleh punya anak. Aku nggak tahu ya bang, maksudnya kenapa atau apanya. Soalnya kan mikirnya pas itu medisnya mungkin mandul, kayak gitu. Cuman enggak, tapi emang nggak boleh punya anak. Tapi secara nggak langsung ini orang tuanya si bapak nih ya, tuh tahu kalau dia begitu. Tahu bang, soalnya dari dulu katanya. Jadi sempet tuh pas itu ada cekcok gede, pas aku sakit-sakitan terus bapakku tuh kayak nggak peduli gitu loh. Jadi mikirnya kayak itu kan lu sendiri bawa anak kecil, bilangnya gitu. Berarti yang peduli malah si ibunya dari bapak, berarti neneknya. Iya benar. Dan tadi sempat ngomong kalau sebelahnya ada keluarganya. Iya. Itu juga pada tahu itu. Tahu bang, jadi emang dari dulu tuh sering dinasihatin kayak udah sih lu jangan ikut rombongan-rombongan kayak gitu, ngapain. Tapi bapakku tuh tetap kok mikirnya kayak ya orang gue hidup juga sama si abah ini katanya. Kalau gue berhenti dari si abah ini, yang ada gue mati katanya. Berarti yang mohon maaf yang double cuma dia doang. Iya, bener. Untuk keluarga-keluarganya yang lain biasa aja tuh. Iya. Kakaknya padahal rumahnya di sebelahnya kan. Sebelahnya. Anak-anak dari adik-adiknya bapakku juga ini nggak ada yang boleh masuk rumah. Dan nggak ada yang aneh-aneh kayak gitu kan? Nggak ada, cuman bapakku doang. Duh, aneh gila sih. Kacau. Makanya yang nggak terima banget tuh dia kalau disuruh kayak ibadah ngaji kayak gitu. Ada suara ngaji juga dia nggak boleh, kayak marah banget. Kalau ada suara azan di masjid marah itu. Kalau azan di masjid mungkin masih bisa kali ya. Soalnya kan nggak bisa komplain juga. Iya benar. Cuman kalau ibu aku misalnya lagi ngaji gitu, iya nggak terima boleh, gitu. Iya, bilangnya kayak kalau lu ngaji yang ada lu matiin gua katanya. Kacau. Kayak aneh banget soalnya dari situ. Berarti ini kan bisa dibilang nih kayak kejadian di sekolah, kejadian-kejadian yang liat pocong tadi. Iya. Itu kan setelah emang nempatin rumah itu ya. Iya. Dan pengakuan dari bapak tirinya Mbak Apri ini bisa ngeliat gara-gara abah nih. Iya benar. Berarti yang misteri nih si abah siapa ini ya? Iya. Soalnya pernah kejadian yang pas waktu sholat ini, yang ibu aku sholat ada cekcok lagi. Pokoknya tiap sholat ibadah ini pasti cekcok bang. Kan kita anak kecil pun satu ya di situ. Iya. Mau main juga nggak ada temen, soalnya nggak ditemenin bang. Iya. Terus bapakku nih makanya. Terus bapakku nih pernah ngomong gini, lu sholat nyembah siapa emang katanya. Sampai dia ngomong gitu tuh katanya. Kalau lu sholat ngaji, lu aja nggak tahu yang disembah siapa katanya. Gue aja yang nggak sholat, nggak ngaji, maksudnya duit ada kok. Emang lu dengan sholat tuh bisa ngasilin duit kan? Semusrik itu ya? Iya makanya. Kacau. Itu yang aneh banget. Kacau. Mungkin kalau Mbak Pri pengen tahu ya itu ya kayak apa namanya? Lihat live TikTok, ketik nama bapaknya tuh. Cek kodamnya siapa? Namanya Abah. Cek kodam. Oke nyari. Kacau. Aduh. Berarti ini agak aneh sih ya, dimana waktu tadi kan sempat itu juga ya Mbak, apa namanya? Ada perkumpulan ya. Iya. Itu ritualnya di rumah itu? Iya, jadi katanya itu tuh pertemuan kayak silaturahmi atau apa. Katanya mah di situ kan disebutnya silaturahmi. Iya. Cuman pas di perkumpulan itu tuh, aku pernah di posisi satu kali aku ada di rumah ikut gitu. Di perkumpulan itu kayak ada yang bawa, nggak tahu bang, cara apa ya yang diomongin tuh kayak si abah kayak gimana ketawa kayak kita lagi ngomongin orang. Iya. Tapi ngomongin orangnya bukan ngomongin ngejatuhin ya. Jadi kayak iya tahu kemarin gue dikasih ini juga ya, gue kemarin jadi ini gini-gini. Jadi kayak semacam ngebaik-baikin sesuatu, seseorang. Betul, iya. Jadi kayak iya gue juga kemarin naik jabatan karena ini gitu. Makanya kok aneh, pakainya hitam-hitam. Tapi hitamnya bukan yang hitam asal gitu. Yang bener apa ada yang pakai jas malah.
Iya. Ya anehnya di situ. Berarti secara nggak langsung nih kalau bisa disimpulin berarti ini perkumpulan menyembah abah nih. Iya. Abah-abah yang nggak tahu ini abah siapa. Iya. Bisa dibilang berarti sekte sesat ya? Iya mungkin. Cuman katanya di apa ya bukan pusat sih bahasanya. Ritualnya ini ngambil si abah ini dari di Gunung Cermai. Oh di Gunung Cermai. Iya jadi ada perkumpulan berapa setahun sekali kayaknya. Setahun sekali ini mereka ke sana. Selama 3 hari atau apa itu nggak boleh makan minum. Kayak meditasi ya? Iya mungkin. Ke situ katanya buat ketemu si abah tuh kayak apa ya, terima kasih. Kayak gitu. Cuma si abah ini masih tanda tanya. Abah ini siapa? Kayak gitu. Dan tadi kan sempat ada di kamar itu ada lukisan hutan-hutan lah kayak katanya alas roban. Iya. Ya, katanya tuh itu apa namanya? Tempatnya si abah. Kata si bapakku pengakuannya kan jadi tiap malam dia nyembah ngadep si alas ini itu si abah di situ rumahnya. Tapi tadi Gunung Cermai juga? Iya. Jadi ritualnya ini tiap setahun sekali itu mereka datangnya ke Gunung Cermai ini. Aneh juga ya. Berarti apa abahnya banyak? Ada yang dari Gunung Cermai? Apa yang ada dari alas roban? Mungkin bisa jadi. Duh, gila. Pusing sih kalau begini ya. Masih misteri juga nih si abah ini siapa? Ini siapa? Mungkin buat Bapak Tiri, mantan bapaknya Mbak Apri nih kalau nonton nih segeralah tobat karena emang itu udah parah sih sebenarnya. Ruangan juga tuh bang sensi banget dia kalau masuk ruangan. Kayak aku anak kecil ya lari-lariin apa itu dari nggak boleh ke situ. Jadi ada garis. Ruangan kan kamarnya panjang kayak serangan ini di depan. Situ disekat sama gorden merah gede kan. Itu sensi banget sampai di lantai ini ada digarisin gitu merah. Nggak boleh lewat gitu. Nggak boleh ngelewatin batas itu. Katanya kalau ngelewatin batas itu tuh sakit. Dan Allahualam sih ya, entah suges atau apa, itu beneran kejadian di aku. Yang tadi ngintip ya? Iya bener. Yang sakit sampai sebulan itu? Iya. Aduh, gila sih. Kacau nih. Aduh. Untuk nama si bapaknya Mbak Apri jangan kita sebut ya, Mbak. Iya, jangan. Bapaknya semoga aja nih kalau mantan bapaknya Mbak Apri nonton bisa segera tobat lah. Ninggalin yang begitu-gitu lah. Soalnya musyrik itu parah itu sebenarnya. Dan tadi juga sempat cerita katanya Mbak Apri ini sampai sekarang ya. Sering-sering ngelihat begini. Padahal memang sebelum kenal si bapak ini, Bapak Tiri, nggak kenapa-apa kan? Nggak ada apa-apa kan? Iya, nggak normal aja gitu. Nah terakhir ngeliat apa nih? Paling terakhir nih? Terakhir banget kejadian di Tangerang. Ada satu apartemen di samping jalan, tahu kan? Daerah situ lah pokoknya. Iya pokoknya. Pokoknya itu apartemen nggak pernah buka. Aku pernah ke situ pergi asar sama temen. Aku dibonceng sama temen. Posisinya pas itu aku nggak tahu kalau apartemen itu nggak pernah buka. Temen aku pernah nyeletuk lah hari sebelum pergi ini gue rumahnya di apartemen ini loh, lantai 3. Jadi gue mikirnya si apartemen ini jalan dong bang, maksudnya beroperasi. Selang berapa hari gue pergi nih sama temen gue jalan-jalan, lewatin apartemen ini. Gue nengok, gue yang dibonceng. Gue nengok kan, tuh apartemen beroperasi. Ada orang? Ada. Alang ada? Jadi kan gerbang si apartemen ini, maaf sih kalau udah tahu apartemennya. Apartemen ini, gerbang ini samping banget jalan. Keluar pokoknya jalan raya. Itu aku ngeliat di gerbangnya kebuka. Kebukanya sama bukan buka yang gerbang seret. Itu ada satpam 2 orang. Aku mukanya masih hafal sampai sekarang. Ingat banget. Muka 2 orang. Terus ada pintu utama, lobi. Di pintu depan lobi ini ada kursi kayak sofa gini. Cuman yang panjang gitu. Itu ada anak-anak. Lagi duduk gitu, main gitu, lari-larian gimana. Terus di lobi ini, mewah banget bang. Dalamnya kayak emas juga. Tapi ada aksen kayak kayu pokoknya mewah bang. Yang dari apartemen mewah gitu. Di situ ada resepsionisnya 2 cewek cantik banget. Sama kayak di situ tuh yang aku lihat tuh orang-orang kaya tapi yang gak yang sembarangan gitu loh. Yang dari kaya banget. Iya. Pokoknya ada kegiatan di mana ada orang check out, ada orang baru masuk, ada yang bawa koper gitu aku ngeliat. Jadi kan karena aku ngeliatnya gitu, jadi aku mikirnya oh ini apartemen jalan. Berarti teman gue bener nih di lantai 3 rumahnya. Udah tuh bang, karena gue meyakinin itu kan. Besoknya selang seminggu, gue iseng lah. Mau main ke rumah teman gue, cuman gak informasi ke dia. Naik ojek lah gue pesen abis maghrib. Naik ojek, kata gue, bang ke apartemen ini ya, kata gue. Udah tuh, diantarin. Kata abangnya, di mananya Neng, katanya.
di gerbangnya bang, kataku di pintu masuk. Ya ini pintu masuknya cuma satu katanya. Itu yang gue lihat udah tutup. Apartemen yang bener tutup. Terus kataku, enggak bang, kataku ada kali pintu belakang kataku. Iya. Terus katanya, enggak ada nih, di sini mah pintu ininya emang cuma satu ini doang katanya. Emang di mana? Kata, ada orang teman aku di atas kataku lantai 3. Kata dia, enggak ada nih orang pintunya sini doang. Ini apartemen enggak pernah buka katanya. Terus gue langsung kayak, kataku. Kan gue masih ngeyel ya bang karena gue kan ngeliatnya tuh apartemen beroperasi. Iya, ada orang aktivitas lalu lalang. Iya, terus mewah juga kayak nggak mungkin tutup cepet banget selang berapa hari. Nah tapi pas ditutup itu sama kayak yang Mbak lihat, yang pas buka apa beda? Nggak tahu, soalnya ditutupnya pakai seng gitu. Oh, ditutup. Iya, yang beneran. Berarti dalamnya nggak kelihatan? Nggak, yang beneran apartemen gak pernah beroperasi. Iya. Nah itu bangunannya bangunan tua apa bangunan baru gitu? Baru, nggak terlalu tua juga, cuman ya udah lama aja gitu. Udah lama nggak operasi. Iya. Nah, mungkin orang Tangerang tahu nih ya. Samping jalan banget Samping jalan banget, mungkin orang Tangerang tahu nih ya. Untuk lokasi apartemen itu, tapi nggak kita sebut. Iya, jelasin ya. Takutnya yang punya nggak terima lagi. Pas itu langsung kayak, emang iya ya. Terus udah tuh gue dianterin pulang lagi sama ojeknya. Gue WA temen gue kata, lu katanya di apartemen mananya? Gue tadi ke apartemen tapi tutup. Terus kata dia, lagi lu percaya aja gue di apartemen katanya. Cuman kayak asal ngomong aja ya. Tapi pas itu kejadiannya, gue ngeliatin itu. Iya. Dan nggak ngilang gitu bang. Jadi kayak gue ngeliatin gerbang nih. Itu gue beneran ngeliat detail dalamnya. Ada tanaman, ada apa. Satpamnya juga pas gue ngeliat. Satpam di gerbang, sama satpam di pintu utama yang di lobi gitu. Kan ada kan satpam yang suka ngasih arahan. Itu juga aku ngeliat. Ada yang lagi ngobrol ngasih arahan, terus ada yang gue sempet kayak eye contact sama si satpam di lobinya ini, yang kayak dia senyum gitu kayak. Gue dalam hati tuh kayak pas lihat itu, pas ngeliat, ya Allah mewah banget, teman gue kaya banget kali ya tinggal di sini. Duh, kacau. Gitu sih. Berarti untuk kejadian-kejadian itu emang awal mulanya ya tadi ya, yang pas di rumah bapak ini, yang tentang si abah ini, yang tahu siapa ini, dan sekarang besinya masih ada nggak? Apa ya? Besinya? Enggak, udah dibuang. Buangnya. Serem juga kayaknya. Untuk besinya itu berarti kayak besi pipih gitu. Iya, pipih. Terus ada tulisan Arab gundul. Emas gitu. Oh, emas tulisannya? Warnanya. Enggak, warnanya emas, cuman kayak diukir gitu tulisannya. Oh. Warna merah deh kayaknya gue salah kiranya. Yang besinya emas? Emas, kayak logam gitu. Kayak kuningan lah ya. Iya, kuningan pipih, panjang, terus ada tulisannya. Iya. Itu dibuangnya sejak kapan itu? Kayaknya dibuang sama ibu aku udah diem-diem tanpa pengetahuan bapak. Semenjak aku sakit, selama berapa minggu kan aku sakitnya. Iya. Harusnya kan kalau sakit kita berobat itu ada perubahan lah bang, kayak makin sembuh atau seenggaknya mau makan gitu. Ini enggak jadi makin turun. Iya. Tapi tadi kan isi besi itu dikasih sama temannya bapak. Iya. Yang pas pertama datang itu ada 2 orang datang. Iya, betul. Nah itu nggak tahu siapa? Enggak, itu temannya bapak. Sama perkumpulan mereka juga. Dan dia ngasih itu aja gitu tanpa alasan aja udah simpen aja nih gitu. Iya benar. Aneh juga. Oke, itu tadi cerita dari Mbak Apri nih. Gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Jadi ini masih misteri ya Mbak ya. Iya sih. Si Abah itu siapa? Itu perkumpulan apa? Yang kita tahu ya itu sekte sesat ya. Iya perkumpulan sesat karena melarang ibadah dan sampai segitunya ya si Bapak meragukan gitu ya. Tuhan juga. Apa nyembah-nyembah ini? Emang lu tahu lihat nyembah? Oh itu serem banget sih. Serem. Kacau itu. Aduh, semoga aja bapaknya Mbak Apri bisa segera tobat ya. Semoga yang nonton ini bisa sebagai tobat nih bapaknya Mbak Apri ini. Oke, thank you banget nih Mbak. Udah ngasih cerita yang epic parah nih Mbak ya. Kacau sih. Dan sampai sekarang tadi masih bisa ngelihat gitu ya. Walaupun nggak sefrontal lihat langsung, tapi kadang-kadang ngelihat sekilas gitu ya. Sampai sekarang nih ya. Iya. Oke, segitu dulu video kali ini. Buat kalian yang mau jadi narasumber di channel Kisah Tengah Malam nih, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gua Putro pamit undur diri. Mbak Apri juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.